Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai Injil Markus yang merupakan kitab kedua dalam Perjanjian Baru. Kita telah sampai pada pasal 14. Dalam episode hari ini kita akan mempelajari dari ayat pertama sampai ayat ke-26. Silakan siapkan Alkitab Anda dan ikuti selama studi ini berlangsung. Sekarang untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beritahu kami tentang gagasan utama dalam pasal 14 ini. Dalam pasal 14, saya melihat sebuah ide di awal dan 4 binari. Ide yang hadir di awal adalah rencana gagal. Mereka merencanakan untuk membunuh Kristus tapi tidak selama pesta. Tapi apa yang mereka inginkan tidak terjadi dan firman yang telah Tuhan katakan telah terjadi. Benar. Setelah itu kita menemukan beberapa binari, loyalitas dan pengkhianatan. Kesetiaan dalam apa yang telah Maria lakukan dan pengkhianatan yang dilakukan Yudas Iskariot. Kemudian kita menemukan 2 perjamuan. Perjamuan Paskah yang merupakan perjamuan terakhir dan perjamuan Tuhan yang merupakan perjamuan Tuhan yang pertama. Setelah itu kita menemukan keraguan dan stabilitas. Keraguan-keraguan yang muncul dalam diri Petrus dan stabilitas Kristus yang muncul di Taman Getsemani saat dia berdoa dan telah mengarahkan wajahnya seperti batu api pada salib. Dan akhirnya kita menemukan pengakuan yang baik dan penolakan yang memalukan. Pengakuan yang baik ketika Kristus dihakimi dan dia mengakui pengakuan yang baik. Dan penyangkalan yang memalukan ketika Petrus tanya tentang Kristus dan sayangnya dia menyangkal penyangkalan yang memalukan itu. Terima kasih. Saya akan pergi ke bagian yang pertama. Anda telah berbicara tentang rencana yang gagal. Ya, Mereka ingin membunuh Kristus tetapi mereka berkata tidak selama hari raya. ya. Tetapi surga telah menentukan tanggal penyalipan Kristus, yaitu di hari raya Paskah. Benar. Di mana kita melihat nubuatan dalam Alkitab, penentuan sebelumnya dari tanggal kematian Kristus. Paskah adalah hari ketika Kristus dikorbankan, bukan pengorbanan domba Paskah pada zaman dulu di tanah Mesir. Ada ayat yang jelas dalam 1 Korintus pasal yang kelima. Ayat 7, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Paskah adalah Kristus. Itu sebabnya Kristus harus disalibkan pada hari Paskah. Hari raya yang datang setelah Paskah adalah buah sulung pada hari setelah Sabat. Dan Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung dari mereka yang telah mati. Pada hari setelah Sabat yang merupakan hari raya buah sulung. Jadi semua simbol ini bukan hanya hari raya dan musim, disebutkan dalam Imamat 23 yang tidak ada hubungannya dengan kepercayaan, yaitu Kristus, tapi semuanya persis seperti apa dikatakan dalam Nubuat Imamat pasal 23. Kristus adalah Paskah, Kristus adalah buah sulung, dan pada hari Pentakosta Roh Kudus datang membentuk gereja dari 2 roti, orang Yahudi dan bukan Yahudi, dan seterusnya sampai akhir. Betapa menakjubkannya kitab suci. Betapa jujurnya itu secara keseluruhan dan detailnya. Dan bagaimana Daniel dalam Daniel 9 menentukan tanggal kematian Kristus. Benar. Dia memberitahu kita bahwa setelah 69 minggu, seorang yang diurapi akan disingkirkan.
dan tidak memiliki apa-apa. Ada seorang penulis Inggris terkenal bernama Robert Anderson yang menulis buku berjudul The Coming Prince. Buku ini membuat perhitungan hari dan membuktikan bahwa 69 minggu Daniel telah selesai pada hari Kristus masuk ke Yerusalem pada hari Minggu ketika mereka berteriak dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Dan setelah kurang dari 5 hari, mereka meneriakkan seruan mereka yang tidak bertuhan dan tanpa hukum, salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Jadi mereka ingin menyalibkan Kristus atau membunuhnya, tetapi tidak selama hari raya itu. Surga memutuskan bahwa itu akan terjadi pada hari raya Paskah. Dan tentu saja, keinginan surga harus tergenapi. Benar. Ada kejadian setelah itu yang merupakan kejadian kesetiaan, mulai dari ayat 3 hingga ayat 9. Izinkan saya membacanya kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia, dan apa yang dilakukan wanita ini juga akan diceritakan sebagai peringatan untuknya." Kejadian Kristus di Betania, dan apa yang Maria lakukan untuknya. Topik apa yang akan Anda sematkan pada kejadian ini? Kesetiaan dalam citra terbaiknya. Saya ingin mengatakan bahwa peristiwa di Betania ini tidak terjadi 2 hari sebelum Paskah, tetapi rencana orang jahat dari bangsa itu adalah yang terjadi 2 hari sebelum Paskah, seperti yang kita pahami dari Yohanes pasal 12 bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania dan mereka membuatkannya makan malam di sana. Jadi itu adalah hari Minggu sebelum penyaliban Kristus. Dan itu adalah gambaran menghormati Kristus yang kita lakukan setiap hari Minggu untuk merayakan Kristus dan untuk menghormati Dia di dunia yang membenci Kristus dan menolak Dia. Maria memberikan segala yang dia miliki untuk menghormati Tuhan. Benar. Di kejadian terakhir sebelum dia meninggalkan bumi. Benar. Di sisi lain ada beberapa yang marah, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Mengapa mereka marah di antara mereka sendiri? Ketika kita membaca 3 Injil yang menyebutkan cerita ini, Matius, Markus, dan Yohanes, kita mengerti bahwa semuanya dimulai dengan Yudas Iskariot, si pengkhianat. Dia sangat marah dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Dia kehilangan sejumlah besar uang karena dia adalah seorang pencuri dan karena dia bertanggung jawab atas kotak uang itu. Dia biasa mengambil apa yang dimasukkan ke dalamnya seperti yang dikatakan Yohanes pada kita. Jadi dia merasa kehilangan yang sangat besar. Pengkhianat ini memperkirakan Kristus seharga 30 keping perak. Jadi tentu saja 300 dinar adalah kerugian besar. Tapi sayangnya karena kejahatan menyebar seperti ragi, kita membaca bahwa para murid marah dan juga di sini dia memberitahu kita beberapa marah, semuanya dimulai dengan 1 orang. Dan ini mengingatkan kita pada pepatah orang bijak, tetapi 1 orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Dan benar-benar idenya mungkin dimulai dengan orang duniawi. Di sini mengenai Yudas, dia tidak duniawi, tetapi dia jahat, iblis. Dan sayangnya gagasan itu menyebar seperti api di antara para rasul dan para murid itu sendiri. Sungguh sebuah tragedi. Tetapi Tuhan membela Maria, orang suci yang menghargai Kristus dan telah melakukan pekerjaan yang baik baginya. Pada hari ketika kebencian tumbuh terhadap Tuhan kita. Betapa besar perbuatan yang dilakukan oleh wanita ini ketika dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
dalam Injil Markus kita melihat bahwa Maria memecahkan leher buli-buli dan mencurahkannya ke atas kepalanya. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus. Di sini apakah Maria mengurapi kakinya atau menuangkan ke atas kepalanya? Silakan. Itu bukan kontradiksi karena menyebut sebagian tidak menyangkal keseluruhan, dan jika kita membaca Yohanes 11 kita akan menemukan hal yang sangat bagus. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Injil Yohanes mengatakan bahwa dia melakukan kedua hal itu, tetapi itu hanya disebutkan dalam Yohanes 11. Menyebutkan kepala dan kaki adalah luar biasa, seperti ketika kita membaca Yohanes 20. Dia memberitahu kita bahwa ketika Maria Magdalena memasuki kubur, dia melihat dua malaikat, satu di kepala dan yang lain di kaki, di mana mayat Yesus dibaringkan. Tetapi pertanyaan tetap, sehingga kita melihat kebesaran Alkitab. Mengapa Matius dan Markus menyebutkan bahwa Maria menuangkan minyak ke kepalanya, sedangkan Yohanes berkata bahwa dia mengurapi kaki Yesus dan menyeka kakinya dengan rambutnya? Apakah ada hikmah di dalamnya? Tentu, karena itu adalah firman Tuhan. Jadi Matius yang berbicara tentang raja, dan Markus yang berbicara tentang nabi atau pelayan atau hamba, keduanya memberitahu kita bahwa dia mencapai kepala dan menuangkan minyaknya di kepalanya. Tapi Yohanes berbicara tentang dia sebagai anak Allah. Jadi dia tidak bisa hidup untuk mencapai kepalanya, tetapi dia hanya mencapai kakinya. Dan dia membawa hal paling berharga yang dimiliki seorang wanita. Kemuliaan wanita itu adalah rambutnya untuk menyeka kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak serta menyekanya dengan rambutnya. Selain itu, dalam pasalnya yang ke-13, Roh Kudus akan menunjuk ke kaki para murid yang perlu dibasuh dengan air. Dalam Yohanes 13. Tetapi dia harus fokus pada kaki Kristus di pasal 12 dan bahwa mereka tidak membutuhkan air Tidak untuk mencuci. dibasuh. Mereka perlu Untuk dihargai diurapi dengan minyak. minyak. Benar. Saudara Yosef, dalam adegan penghormatan ini, kita telah mengetahui apa yang dilakukan Yudas dan kelompoknya yang marah. Setelah itu dia mengambil keputusan lain. Dikatakan dalam ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Di sini ada aspek lain yang dia ambil untuk melawan Kristus. Apa yang Anda lihat? Karena dia marah dan karena dia berpikir bahwa dia kehilangan kesempatan langka ketika dia tidak bisa menjual minyak saat dia mengajukan dan mencuri uangnya. Jadi ketika dia melihat ini, dia ingin mengganti kerugiannya dengan cara apapun dan dia sangat tercela untuk mengkhianati tuannya dengan ciuman pengkhianatan. Dia mencemarkan hari raya dan mencemarkan ciuman dan mencemarkan segalanya, pengkhianatan yang dikatakan Kristus tentang dia, dan dia benar akan lebih baik bagi orang itu jika dia tidak dilahirkan. 30 keping perak yang mereka janjikan untuk diberikan kepadanya seperti yang kita pahami dari Keluaran 21 adalah tebusan seorang budak yang ditanduk oleh seekor lembu dan mati. Jadi pemilik lembu itu memberi ganti rugi kepada tuan budak itu dengan 30 keping perak. Jadi Kristus dalam pandangan Yudas pengkhianat itu tidak lebih dari seorang budak yang ditanduk oleh seekor lembu. Tentu iblis menuntunnya untuk melakukannya. Ya, Ayat dari 12 sampai 21 berbicara tentang perjamuan Paskah yang merupakan perjamuan yang terakhir bagi Tuhan dan murid-muridnya. Saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. lanjutkan. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus.
Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah malam hari datanglah Yesus bersama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Saat-saat terakhir dalam pertemuan Kristus dengan murid-muridnya, dan pertemuan ini sangat istimewa dilakukan di ruang atas, dan perjamuan adalah yang terakhir. Mohon ceritakan tentang perjamuan ini. Persiapan untuk makan malam itu menarik perhatian saya. Ketika mereka bertanya kepadanya, "Kemana Anda ingin kami pergi?" Dan bersiap dia memberitahu mereka hal yang aneh dan tidak biasa. "Pergilah ke kota dan seorang pria akan menemuimu membawa kendi berisi air." Itu bukan situasi normal. Biasanya perempuan menimba air di lingkungan ini, dan sampai sekarang di lingkungan pedesaan perempuan menimba air. Tapi Anda akan melihat pemandangan yang tidak biasa, seorang pria membawa kendi berisi air. Beberapa orang mengatakan bahwa pria anonim ini adalah gambaran Roh Kudus, dan kendi air yang digunakan oleh Kristus dalam basuh kaki para murid menggambarkan kepada kita firman Tuhan. Seolah-olah Roh Kudus dan firman Tuhan membawa kita ke tempat di mana kita mempersiapkan Paskah untuk merayakan Kristus dan merayakan bersamanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka bertanya tentang rumah itu, dia menunjukkan kepada mereka sebuah kamar atas yang besar yang berarti kamar tamu. Sangat menyenangkan untuk merasa bahwa kita adalah tamu di bumi. Ketika kita membuat perayaan bagi Kristus dan merasakan bahwa segera kami akan bersamamu dalam kemuliaan surga. Kali ini kita merayakanmu di bumi Tuhan, tetapi kita berharap bahwa saat kita merayakan Engkau, kita akan bersama Engkau dalam kemuliaan surga. Kemudian dia akan menunjukkan kepadamu ruang atas yang besar, dan ini menunjukkan kepada kita ketinggian di atas hal-hal duniawi. Kita sibuk dengan Tuhan, kita ingin menghormati Tuhan. Saya pikir jika gambaran ini tersedia dalam diri mereka yang berkumpul dalam nama Kristus untuk menghormati dia dalam perjamuan yang mereka buat bersama dia setiap hari Minggu, itu akan menjadi hal yang menakjubkan, itu akan menjadi surga di bumi. Baik, mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saudara Yosef, saya punya pertanyaan, mengapa Tuhan memilih Yudas di antara 12 murid meskipun dia tahu sebelumnya bahwa dia akan mengkhianatinya suatu hari nanti? Silakan Saudara Yosef. Setidaknya ada 7 alasan untuk itu. Saya hanya akan menyebutkan 3 karena keterbatasan waktu. Alasan pertama, supaya digenapi kitab suci. Dan Kristus sangat peduli akan hal ini. Dan tentu saja ada banyak nubuat. Ada Mazmur 69, Mazmur 41, dan Mazmur 109 yang berbicara tentang Yudas pengkhianat. Demikianlah Kristus telah memilih dia supaya genaplah kitab suci. Alasan kedua, agar itu menjadi kesaksian tambahan tentang kebenaran Kristus dari seseorang yang adalah iblis dalam dirinya sendiri. Pilatus mengaku bahwa Yesus adalah benar. Istri Pilatus mengaku bahwa Yesus adalah benar. Bahkan pengkhianat ini mengaku bahwa ia berdosa dengan mengkhianati Darah yang tidak tak bersalah. berdosa. Alasan ketiga, untuk memberikan pada kita pelajaran. Banyak kali di antara orang-orang percaya atau di antara para pelayan, saya mengatakan ini dengan sangat sedih. Seorang pengkhianat muncul yang mengkhianati Kristus dan menjual Kristus. Haruskah kita bingung ketika ini terjadi? Kita tidak perlu bingung karena pada zaman Kristus sendiri, pada zaman para rasul yang dihormati, ada seorang pengkhianat. Jadi ketika pengkhianat muncul dari waktu ke waktu dan mengkhianati kepercayaan dan mengkhianati Kristus, orang percaya tidak perlu bingung karena kita tahu bahwa daging tidak membantu sama sekali. Dan jika bukan karena kasih karunia Tuhan,
Tidak seorang pun dari kita akan setia. Saya tidak lebih baik daripada mereka yang berkhianat dan menyangkal dan menjual Kristus. Mempertimbangkan bahwa pilihan Tuhan kepada Yudas tidak membuat dia pergi ke sini untuk menggenapi Pastinya. perkataan para nabi. Tetapi kerusakan hatinya menuntunnya ke arah itu dan Tuhan menggunakan kerusakan hatinya untuk memenuhi ucapan para nabi. Tepat. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian terakhir dalam episode hari ini yaitu dari 22 sampai 26 perjamuan Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya pada mereka dan mereka semua minum dari cawan itu. Ia berkata pada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Apakah perjamuan Tuhan itu? Apakah tujuan menetapkan perjamuan Tuhan? Silakan. Kita telah berbicara sebelumnya tentang perjamuan terakhir dan perjamuan pertama. Apa perjamuan terakhir? Perjamuan Paskah terakhir. Apa perjamuan pertama? Perjamuan Tuhan yang pertama. Ada dua perbedaan antara kedua perjamuan itu. Yang pertama, Kristus makan dari perjamuan Paskah dengan keinginan yang kuat, "Aku ingin makan Paskah ini bersamamu." Tentu dia tidak akan makan dari perjamuan Tuhan karena dia mengatakan kepada mereka, "Lakukan ini sebagai peringatan akan aku." Jadi Kristus tidak perlu makan dari perjamuan Tuhan. Perbedaan kedua, Yudas makan dari perjamuan Paskah yang mencelupkan bersamaku ke dalam piring. Dan tentu saja hidangan ini adalah perjamuan Paskah. Dan setelah dia melakukan itu, dia keluar dan tidak menghadiri perjamuan Tuhan karena itu adalah peringatan bagi mereka yang mencintai Tuhan dan mengenal dia. Tetapi untuk pengkhianat ini, dia tidak memiliki porsi karena perjamuan Tuhan adalah kesempatan di mana kita mengingat Kristus atau menurut kitab suci, "Lakukan ini untuk mengingat aku." Kristus tidak menyuruh kita untuk membuat dia menjadikan patung untuk mengingat dia atau gambar untuk mengingat dia. Tetapi dia berkata, "Lakukan ini." Apa ini? Untuk membawa roti dan cangkir, bahan-bahan sederhana yang ada di semua rumah saat itu. Kita melihat di dalam roti gambaran tubuh Kristus dan di dalam cawan, kita melihat gambaran darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita, jadi kita makan dan minum dengan sukacita. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang, seolah-olah kita membuat peringatan dan kita menyatakan dan menunggu. Jadi kita ingat Kristus, memberitakan kematian Tuhan dan menantikan kedatangannya. Kejadian ini adalah rancangan dari latihan ini. Ya, Tetapi kita belajar dari bagian lain dalam kitab suci seperti kitab Kisah Para Rasul dan bagian lainnya bahwa di awal setiap minggu, ya, orang-orang percaya berkumpul untuk memecahkan roti. benar. Jadi, pada malam Kristus dikhianati, dia merancang latihan ini Benar. yang disebut perjamuan Tuhan. Benar. Bahan-bahan perjamuan Tuhan adalah roti yang ada di setiap rumah. Seperti yang telah Anda katakan. Ya. Dan cawan yang juga ada di setiap rumah. Ya. Selama perjamuan Tuhan, apakah roti diubah menjadi daging dan cawan diubah menjadi darah Kristus? Sebenarnya tidak. Saya mengatakan tidak karena beberapa orang bergantung pada ungkapan yang dia katakan, "Ambil makan, ini adalah tubuhku." Dan sebenarnya Kristus telah mengatakan banyak hal seperti itu sebelumnya. Jadi mengapa kita berhenti di ayat ini? Misalnya ketika Yusuf berkata, 3 bakul itu 3 hari, 3 cabang adalah 3 hari. Itu tidak berarti bahwa keranjang dan ranting berubah menjadi hari. Ini hanya memberitahu kita sesuatu. Dan Kristus berkata, "Inilah tubuhku." Tetapi Rasul segera berkata setelah itu, "Sesering kamu makan roti ini." Jika roti telah berubah menjadi daging, maka dia tidak akan mengatakan, "Sesering kamu makan roti ini." Kita tidak akan makan roti, tetapi daging. Tidak, dia tidak mengatakan, "Sesering kamu makan daging ini." Juga tidak sesering kamu makan daging ini, tapi dia berkata, "Sesering kamu makan roti ini." Yang berarti bahannya adalah roti. Tapi kita ingat bahwa itu bukan hanya roti seperti yang kita makan setiap hari di meja kita. Tapi kita ingat pekerjaan besar yang Kristus lakukan ketika dia mempersembahkan tubuhnya melalui roh yang kekal untuk menyelamatkan kita. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanan yang besar yang dilakukan untuk menyelamatkan kita.
Jadi saya melihat di dalam roti gambaran tubuh Kristus. Dan saya melihat di dalam cawan itu sebuah gambaran darah Kristus dan saya membawanya dengan segala kasih kepada Kristus untuk mengenang kematian Kristus. Tentu saja bagi mereka yang menganjurkan transformasi, ada masalah jika mereka percaya itu. Karena Kristus ada di ruang atas dengan dagingnya. Ya. Dan jika roti itu berubah menjadi daging, kita memiliki masalah bahwa ada 2 daging di ruang atas. Tetapi Kristus dengan dagingnya hadir dan setelah itu ia pergi dengan daging ini pada kematian di kayu salib. Benar. Mohon penjelasan pada pasal 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari. Aku meminumnya yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Apa yang dia maksud? Pokok anggur adalah Israel. Dan buah dari pokok anggur seharusnya menyenangkan Tuhan dan manusia. Tetapi itu tidak terjadi sepanjang sejarah bangsa yang panjang karena mereka tidak menyenangkan Tuhan maupun orang-orang. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 2. Kristus adalah seorang nazir. Ia akan menjauhkan diri dari buah anggur. Ketika kita membaca kitab Bilangan pasal yang ke-6, kita menemukan bahwa orang nazir menjauhkan diri dari buah anggur. Jadi Kristus adalah orang nazir yang sejati. Dia tidak ada hubungannya dengan kesenangan duniawi, sebagaimana Yohanes 17 mengungkapkan ini, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tetapi akankah suatu hari tiba ketika Tuhan akan bersukacita dengan bumi dan dengan umatnya di bumi? Jawabannya adalah ya, setelah gereja mencapai surga dengan selamat. Maka dia akan bersukacita dengan bumi dan dengan bangsa ini. Dan di masa depan, seperti yang dikatakan Yesaya 27 kepada kita, dan penuhi muka bumi dengan buah-buahan, dan Tuhan akan bersukacita bersama mereka, dan bangsa ini akan menjadi alasan sukacita bagi semua bangsa di bumi. Tetapi ini akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Terima kasih Saudara Yosef untuk penjelasan Anda. Kita sudah di akhir episode. Tuhan memberkati Anda. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saya senang bahwa Tuhan memberitahu mereka bahwa mereka akan menemukan seorang pria yang membawa kendi air, sementara wanita biasanya membawa kendi air pada waktu itu. Tetapi orang ini adalah simbol dari Roh Kudus, dan kendi air adalah simbol firman Tuhan. Karena Roh Kudus dan firman Tuhan membawa kita kepada Kristus untuk mengingat Dia. Betapa indahnya memuliakan Tuhan seperti yang dilakukan Maria di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang mengkhianati Tuhan seperti Yudas. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat tidak ingin menangkap Kristus selama pesta berlangsung. Firman Tuhan berkata karena Kristus domba Paskah kita telah dikorbankan seperti nubuat Daniel, yang mengatakan bahwa setelah 69 minggu, seseorang yang diurapi akan disingkirkan dan tidak akan memiliki apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, kita menyadari bahwa kita berada di saat-saat terakhir. Kita harus mengambil setiap kesempatan untuk menghormati Tuhan dengan menguduskan kehidupan kita. Menghormati Tuhan dengan pelayanan yang praktis. Menghormati Tuhan dengan ibadah yang murni. Kita harus selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Mengetahui bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, karena Dia layak untuk dihormati. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.